Pada asana panganjali umat. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Jadi Astungkara semuanya sehat ya. Kita sebelum Ibu memberikan materi, Ibu absen dulu ya. Made Dwi Tari hadir? Rizka? Wahyu Ningsih? Hadir Bu. Kemudian Denny? Ya. Jadi semuanya sudah hadir ya anak-anak. Itu artinya anak-anak semangat bersekolah, semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Nah anak-anak tadi siapa yang bersihkan kelasnya? Sudah bersih. Jadi satu orang aja. Siapa lagi yang piket? Oh ya. Jadi tugas membersihkan kelas itu bukan piket saja anak-anak ya. Jadi semuanya ya, supaya kita nyaman untuk belajar. Anak-anak gimana kesiapannya? Sudah lengkap membawa buku? Sudah. Laptop sudah. Jadi untuk lebih semangat lagi, Ibu mengajak anak-anak untuk ice breaking dulu ya. Gimana, setuju? Setuju. Ice breakingnya yaitu kalau Ibu bilang hai, anak-anak jawab apa? Halo. Kalau Ibu bilang hello, anak-anak jawab apa? Hai. Kita mulai ya. Hello. Hai. Hai hai. Hello, hello. Hai hello. Hello, hai. Tepuk tangan dulu. Sudah sangat kompak sekali ya. Ice breakingnya anak-anak udah semangat sekali. Jadi Ibu akan memberikan materi. Nah sebelum Ibu memberikan materi, Ibu akan memberikan asesmen awal dulu ya. Asesmen awal apa itu wiwaha anak-anak? Ya silakan. Bagus. Pernikahan dalam agama Hindu, Bu. Ya benar sekali. Kemudian anak-anak sudah tahu berarti tentang wiwaha ya anak-anak? Sudah. Sudah. Mungkin anak-anak di rumah ya, di keluarga anak-anak sudah pernah melihat. Kemudian materi hari ini yaitu berbasis PJBL. Jadi PJBL itu yaitu berbasis Project Based Learning. Jadi nanti anak-anak akan menghasilkan sebuah proyek. Ibu akan meminta anak-anak membuat proyek yang bisa dihasilkan. Nanti anak-anak presentasi ya. Jadi materi hari ini yaitu tentang keluarga Sukinah anak-anak. Sekarang materinya keluarga Sukinah itu berkaitan seperti yang tadi anak-anak bilang tentang wiwaha. Tujuan materi hari ini yaitu anak-anak mampu memahami konsep keluarga Sukinah ya. Anak-anak mampu memahami tujuannya, jenis-jenis wiwaha dan tujuannya. Dan anak-anak mampu menerapkan prinsip-prinsip kehidupan berumah tangga. Itu tentang tujuannya, dan hari ini Ibu akan menilai anak-anak dari dua penilaian anak-anak, yaitu formatif dan sumatif. Itu formatif itu anak-anak dinilai dari segi keaktifan ya. Aktif dalam proses belajar mengajar di sini. Kemudian sumatif, nanti anak-anak diberikan tugas ya. Ibu akan menilai tugas anak-anak. Kita ke materi ya, yaitu membangun keluarga Sukinah. Jadi pengertiannya, pengertian keluarga Sukinah itu adalah apa anak-anak? Keluarga yang didasarkan pada cinta kasih. Ya, jadi keluarga yang didasarkan oleh cinta kasih, kasih sayang, ya, saling menghormati, saling menyayangi. Jadi di dalam keluarga Sukinah itu kita dalam agama Hindu kita harus mengikuti prosesnya, yaitu melalui upacara wiwaha. Nah, proses upacara wiwaha itu dikatakan sah apabila ada triupasaksi, ya. Triupasaksi ada Dewa saksi, manusia saksi, kemudian ada buta saksi anak-anak. Jadi Dewa saksi itu disaksikan oleh Tuhan ya, di Sang Yang Widiwasa.
yang dihadirkan secara simbolis melalui upacara pawiwahan. Kemudian manusia saksi disaksikan oleh adat, ya, keluarga dan masyarakat. Kemudian buta saksi itu adalah disaksikan oleh makhluk-makhluk halus, ya, para buta kala yang dihadirkan secara upacara, yaitu pebiakaunan. Nah, sampai di sana anak-anak bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang ibu yang bertanya, ya, apa saja bagian dari triupa saksi? Siapa yang bisa? Ya. Dewa saksi, Ya. manusia saksi, dan buddha saksi. Ya, tepuk tangan dulu anak-anak. Kita lanjutkan ke konsep, ya. Konsep dalam membangun keluarga itu menekankan yang namanya harmonisasi. Artinya apa anak-anak? Harmonisasi, harmonis apa artinya? Rukun. Rukun, ya. Rukun di dalam keluarga. Seperti anak-anak dengan siapa di rumah? Dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik. Jadi nenek. seperti itu. Jadi menekankan yang namanya harmonisasi. Kemudian pentingnya membangun rumah tangga. Karena apa? Supaya apa? Iya, benar sekali, untuk mencapai kebahagiaan. Jadi untuk di dalam membangun rumah tangga itu tujuannya mencapai kebahagiaan. Itu. Jadi bisa dipahami sampai di sana? Bisa. Bisa. Kita lanjut, ya. Nah, jenis-jenis wiwaha. Jenis-jenis wiwaha apa saja? Ya. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Brahma Wiwaha, Daiwa Wiwaha, Arsa Wiwaha, Prajapati Wiwaha, Asura Wiwaha, Gandharwa Wiwaha, Raksasa Wiwaha, Paicasa Wiwaha. Ya, benar sekali. Betul. Dari penjelasan itu ada yang mau menanyakan. Silakan bertanya. Silakan. Apa ciri-ciri keluarga bisa dikatakan keluarga sakinah? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Ciri-ciri dikatakan keluarga sakinah yaitu seperti yang tadi Ibu jelaskan. Yaitu ciri-cirinya adalah adanya keharmonisan, ya, kerukunan, saling memahami, saling mengerti, ya, adanya keterbukaan. Jadi anak-anak di rumah kalau punya undang-undang atau masalah, jangan diam aja, ya, ceritakan kepada orang tua kalian, ya. Jadi supaya orang tua tahu, ya, apa masalahnya, seperti itu. Jadi ciri-cirinya adalah adanya keharmonisan. Ada yang bertanya lagi sebelum Ibu memberikan kelompok? Ada yang bertanya? Tidak ada? Sudah paham? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok menjadi 4, ya. Menjadi 4. Nanti sebentar kalian cari kelompoknya. Silakan kalau gitu cari dulu. Ntar Ibu memberikan apa sih tugas kalian. Kalian akan membuat proyek hari ini. Silakan cari kelompoknya. Aku duduk sana gitu. Bagaimana anak-anak, sudah semua dapat kelompok? Sudah. Sudah. Nah, sekarang Ibu akan kelompok 1 di sini, ya, kelompok 1, ya. Ya, membuat proses perkawinan menurut tradisi adat Bali. Kemudian kelompok 2 membuat proses perkawinan nyentana. Kemudian kelompok 3 anak-anak membuat proses perkawinan ngerorot atau kawin lari. Siapa? Kemudian kelompok 4 itu membuat proses perkawinan Asuri Wiwaha. Bagaimana prosesnya? Tugas anak-anak itu membuat proyek berupa PPT. Anak-anak buat, diskusikan, terus nanti setelah anak-anak membuat PowerPoint, hasilnya itu anak-anak presentasikan. Kemudian yang kelompok lain silakan menanggapi. Silakan anak-anak kerjakan. Jadi di sini bentuk perkawinan menurut tradisi adat Bali. Nah,
anak-anak nanti silakan buat ini PPT-nya, diskusikan, cari di Google boleh ya, di buku paket pun boleh ya, silakan. Terus kelompok membuat perkawinan nyentana di sini. Perkawinan nyentana? Ya, silakan anak diskusikan ya. Boleh cari di buku paket, boleh di internet pun boleh ya. Nanti supaya anak-anak mendapatkan hasil ya, hasil proyek hari ini. Silakan. Gimana anak-anak? Ada kendala, ada permasalahan mengenai membuat ini tugasnya, proyek? Gimana? Oh, udah benar, udah bagus ini. Nanti tinggal anak-anak presentasi ya. Oh, udah bisa. Ya, silakan. Sudah ya. Jadi waktunya sudah cukup ya. Silakan yang sudah siap ya. Kelompok 1. Kelompok 1 membuat bentuk perkawinan tradisi di Bali. Silakan anak-anak ke depan. Panganjali umat. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan PPT yang kami buat, yaitu tentang perkawinan Hindu menurut tradisi adat di Bali. Perkawinan dalam budaya Bali merupakan sebuah upacara sakral yang penuh makna dan tradisi. Perkawinan Hindu di Bali tidak hanya mengikat dua insan dalam sebuah ikatan suci, tetapi juga merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur dan filosofi Hindu yang telah diwariskan turun-temurun. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Raka. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Bagus. 4. Melestarikan budaya. Upacara pernikahan di Bali merupakan salah satu bentuk pelestarian budaya dan tradisi. Rangkaian upacara yang kompleks dan syarat makna menjadi bukti kuat bahwa budaya Bali masih terjaga dan diwariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya, pakaian dan perhiasan pengantin. Yang pertama, kebaya. Pakaian pengantin wanita biasanya berupa kebaya dengan warna-warna cerah dan motif tradisional Bali. Kebaya umumnya dihias dengan payet, manik-manik, dan sulaman yang rumit. Yang kedua, endek. Kain endek adalah kain tenun tradisional Bali yang memiliki motif yang indah dan makna simbolik. Kain endek biasanya digunakan untuk membuat rok atau selendang pengantin wanita. Yang terakhir ada mahkota. Pengantin wanita juga mengenakan mahkota atau aksesoris kepala yang terbuat dari emas atau perak. Mahkota biasanya dihias dari batu permata dan melambangkan kehormatan dan kebesaran. Kami ada yang bisa menanggapi. Nah, ada yang menanggapi, silakan. Tanggapan saya, dalam tradisi perkawinan ada 3 tahapan, yaitu ngresik, melukat, dan panggih. Dalam panggih itu adalah dikatakan upacara perkawinan di mana pengantin pria dan wanita bertemu di hadapan para tamu undangan dan berkomitmen akan menjalani kehidupan bersama. Itu sangat penting karena disaksikan juga oleh prajuri adat, semua keluarga dan masyarakat. Sama halnya dengan manusia saksi. Terima kasih teman-teman sudah menanggapi. Di sini kelompok kami akan memperbaikinya lagi. Terima kasih. Sudah semuanya? Silakan tepuk tangan dulu anak-anak. Silakan tutup. Ya. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Silakan kembali. Untuk hari ini karena waktu
kita akhiri, dan untuk pertemuan selanjutnya kita melanjutkan proyek ini ya. Jadi tetap presentasi, kita melanjutkan yang belum ya. Ada yang ditanyakan? Sudah bisa dipahami? Sudah. Kalau sudah, kita akhiri. Pada asana. Maturang para mesanti. Om Santi 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 Om. Pada asana. Panganjali umat. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Sehat. Nah, ini pertemuan yang kedua anak-anak ya. Minggu lalu kita sudah sudah ke materi, sudah di materi syarat-syarat wiraha, kemudian kalian berkelompok sudah mengerjakan ya. Membuat ada baru satu yang presentasi. Sekarang kita melanjutkan. Jadi materi hari ini masih berbasis PJBL ya anak-anak. Jadi masih berbasis PJBL. Nah, sebelum Ibu memberikan kembali ke kelompoknya, sebelum kita presentasi, Ibu akan menayangkan sebuah video ya untuk memotivasi anak-anak dalam bekerja kelompok ya, bekerja secara kelompok, bahwa pentingnya kita bekerja sama dalam kelompok supaya pekerjaan itu cepat selesai. Itu beda. Awas. Bagaimana video hari ini, pagi ini, motivasinya? Video motivasinya bagaimana? Bagus apa enggak? Bagus. Sangat menginspirasi ya? Ya. Jadi di dalam berkelompok, nah sekarang kan tugasnya anak-anak berkelompok ini. Karena untuk mendapatkan proyek. Nah, jadi materinya kan masih berbasis PJBL, proyek. Ya. Jadi ini sangat penting sekali untuk meningkatkan kerjasama kalian di dalam kelompok ya. Di dalam kelompok nggak bisa kalian bekerja sendiri, jadi harus bersama-sama. Bisa dipahami anak-anak? Nah sekarang anak-anak kembali ke kelompoknya masing-masing. Kita melanjutkan presentasi yang minggu lalu belum dapat presentasi. Silakan. Sekarang giliran ya. Minggu lalu sudah kelompok 1, sekarang kelompok 2 mana? Membahas tentang apa? Mencari tugas. Nah, silakan ke depan. Panganjali. Om Swastiastu. Selamat pagi, di sini kami akan mempresentasikan tentang proses perkawinan Hintana. Perkawinan Hintana merupakan salah satu tradisi perkawinan Hindu di Bali yang penuh makna dan simbolisme. Prosesi ini melibatkan berbagai tahapan yang sakral dan penuh dengan nilai-nilai luhur yang mencerminkan ajaran agama Hindu. Upacara ini bukan sekedar pesta pernikahan, tetapi juga ritual penting untuk menyatukan dua jiwa dan
melahirkan keluarga baru yang harmonis dan sejahtera. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Arta. Lalu ada tahapan awal atau ngerem. Yang pertama ngerem. Tahap ini merupakan tahap awal di mana keluarga calon pengantin pria melakukan kunjungan ke rumah calon pengantin wanita. Kunjungan ini bertujuan untuk meminta izin dan restu dari keluarga calon pengantin wanita agar proses perkawinan dapat dilanjutkan. Ngerem juga merupakan ajang silaturahmi dan perkenalan antara kedua keluarga dan masyarakat sekitar. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pemberitahuan dan sekaligus untuk mendapatkan dukungan dan doa restu dari masyarakat sekitar. Lalu upacara melukat akan dijelaskan oleh Ibu. Yang pertama ada pembersihan spiritual. Melukat merupakan upacara pemurnian spiritual yang dilakukan sebelum hari pernikahan. Upacara ini bertujuan untuk membersihkan diri dari segala kotoran baik lahir maupun batin, sehingga siap menerima energi positif dalam pernikahan. Upacara ini penting sebagai simbol untuk memulai kehidupan baru dengan jiwa yang suci dan bersih. Selanjutnya dijelaskan oleh Edu. Upacara ngiring. 1. Persiapan. Keluarga calon pengantin pria menyiapkan diri untuk menjemput calon pengantin wanita. Proses ini melibatkan kerabat dan tetangga yang akan ikut mengiringi rombongan menuju rumah calon pengantin wanita. Dan yang terakhir, pengantin wanita diiringi oleh keluarga dan kerabat menuju tempat pernikahan. Rombongan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan khusus yang dihias dengan sebagai aksesoris tradisional. Ya, ini akan dilanjutkan oleh Rosi. Upacara pernikahan. Yang pertama, upacara Dewa Yatnya. Upacara ini merupakan inti dari pernikahan Yendana. Dan yang terakhir, tukar cincin dan janji suci. Calon pengantin saling bertukar cincin sebagai simbol janji suci untuk setia dan saling mencintai selamanya. Calon pengantin juga mengucapkan janji suci untuk saling mendukung dan menyayangi dalam suka dan duka. Sekian presentasi kami. Silakan anak-anak, presentasinya ada yang menanggapi. Silakan. Tanggapan saya terhadap proses perkawinan Yentana ini bahwa pihak laki-laki dari kedua mempelai adalah terbalik dari biasanya, yaitu mempelai wanita datang ke rumah si laki-laki untuk meminangnya, dan pihak laki-laki setelah perkawinan selesai akan tinggal di rumah si perempuan untuk berumah tangga. Ya, silakan. Bagaimana? Terima kasih atas tanggapannya. Untuk presentasi yang kedepannya kami akan melakukan yang lebih baik. Namo Santi. Om Santi. Om. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu anak-anak. Jadi presentasi hari ini sangat bagus sekali, luar biasa. Lagi sekali tepuk tangan. Semuanya bagus ya, semuanya bagus dari kelompok 1 sampai kelompok 4, semuanya bagus. Namun yang paling bagus ya, itu adalah kelompok 4. Tepuk tangan dulu. Semuanya bagus. Nanti yang lainnya ditingkatkan lagi anak-anak ya. Sebelum Ibu akhiri, jadi ada yang mau bertanya. Silakan. Sebelum nanti Ibu menyimpulkan, Ibu memberikan soal. Ada yang bertanya? Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang Ibu yang bertanya anak-anak. Apa itu tantangan? Apa saja tantangan dari membangun keluarga Sukinah? Siapa yang bisa? Silakan. Ya, Dek. Ya, silakan. Yang pertama itu tantangan komunikasi yang buruk. Habis itu yang kedua itu kurangnya komitmen, yang ketiga itu perbedaan budaya dan latar belakang, terus yang keempat itu manajemen keuangan yang tidak seimbang. Ya, tepuk tangan dulu anak-anak. Jadi anak-anak sudah menyimpulkan ya materi hari ini. Sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi. Namun sekarang anak-anak kembali
ke tempat duduk masing-masing. Ibu akan memberikan soal evaluasi. Ya, silakan anak-anak. Keluarkan juga kertas ya atau buku. Silakan keluarkan bukunya. Sudah anak-anak? Kalian cek dulu di grup WA. Nah, di grup WA Ibu sudah mengirim soal, anak-anak kerjakan. Jawabannya saja ya. Anak-anak kerjakan, Ibu kasih waktu anak-anak 5 menit mengerjakan, silakan. Kalau sudah, kumpul ke depan. Sudah anak-anak? Sudah selesai? Ya. Sudah. Kalau sudah, silakan kumpul ke depan. Jadi anak-anak, Ibu sudah menilai tugas anak-anak semuanya ya, dan semuanya nilainya bagus sekali. Berarti anak-anak sudah memahami materi hari ini. Silakan tepuk tangan dulu. Ibu akan menyimpulkan materi hari ini tentang keluarga Sukinah, bahwa pentingnya membangun keluarga yang bahagia. Jadi dalam wiwaha, di dalam agama Hindu, kita harus rukun ya, di dalam rumah tangga harus rukun dengan orang tua, dengan anak, suami dengan istri, orang tua dengan anak, dan keluarga yang lainnya. Supaya di dalam rumah tangga itu anak-anak nyaman ya, di dalam rumah anak-anak itu nyaman, anak-anak tinggal ya. Itu pentingnya dalam berumah tangga, dalam berwiwaha, adanya membangun keluarga Sukinah. Karena di dalam keluarga Sukinah dikatakan bahwa pentingnya membangun pondasi yang kuat ya. Jadi seperti rumah ya, kalau anak-anak membangun rumah, kalau pondasinya tidak bagus, asal-asalan, jadi rumah itu akan cepat ambruk ya, rusak. Begitupun dalam rumah tangga, dalam berkeluarga. Jadi diperlukan yang namanya pondasi. Sampai di sana ada yang kurang jelas, ada yang bertanya? Sudah paham? Sudah. Kalau sudah, kita akhiri materi hari ini, karena tadi kita diawali dengan doa ya anak-anak. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan doa. Silakan, Bagus, pimpin doanya. Ada sana. Om Siddhirastu Astu Tat Astu. Om Dewa Suksema Prama Cinteya Nama Swaha. Om Santi Santi Santi. Om. Jadi materi hari ini yang berbasis PJBL sudah kita akhiri dengan baik ya, anak-anak sudah memahami. Kita akhiri dengan Paramesanti. Pada sana. Katurang Paramesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih anak-anak, selamat pagi.